Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulita. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran aktif dan juga model pembelajaran Safi. Pembelajaran aktif. Di dalam dunia pendidikan, kita dikenal dengan adanya pembelajaran aktif. Nah, apa sih itu pembelajaran aktif? Jadi, pembelajaran aktif merupakan segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didiknya berperan secara aktif, baik dalam proses pembelajaran itu sendiri, maupun dalam bentuk interaksi antara peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Pemberian stimulus dan respon peserta didik dapat melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan pembelajaran aktif ini akan membantu ingatan peserta didik karena setiap materi pelajarannya dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman dari hasil aktivitas setiap kegiatan siswa sebelumnya. Pembelajaran aktif itu sebaiknya harus bersemangat, energik, giat, hidup, serta praktis dan efektif. Nah, bagaimana contoh pembelajaran aktif di SD atau di MI? Contoh pembelajaran aktif di SD atau di MI, misalnya saya akan mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, cara saya agar membuat peserta didik saya aktif, saya akan membuat kelompok-kelompok kecil dengan membagikan mereka sebuah peran, misalnya sebuah drama. Nah, pasti di situ mereka akan berperan secara aktif dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pendekatan Safi. Pendekatan Safi merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual serta penggunaan semua alat indera dalam pembelajaran. Pendekatan Safi pertama kali diperkenalkan oleh Dave Meyer yang mengemukakan bahwa manusia memiliki 4 dimensi, yaitu S. Somatis atau tubuh, A. Auditori atau pendengaran, V. Visual atau penglihatan, I. Intelektual atau pemikiran. Yang pertama, somatis atau tubuh. Belajar somatis berarti belajar menggunakan indera peraba yang melibatkan fisik atau tubuh ketika belajar. Yang kedua, auditori atau pendengaran. Menurut Meyer, bahwa cara belajar auditori ini adalah cara belajar standar bagi semua orang sejak awal sejarah. Karena sebelum manusia mengenal baca tulis, pasti mereka sudah mendapatkan informasi-informasi secara lisan. Yang ketiga, visual atau penglihatan. Menurut Dave Meyer, bahwa setiap orang itu memiliki ketajaman penglihatan, di mana otak kita itu lebih banyak memiliki perangkat yang memproses informasi dari visual dibandingkan dengan indera peraba lainnya. Jadi, beberapa siswa dapat belajar lebih mudah dengan visual karena dia bisa melihat secara langsung apa yang dibicarakan oleh gurunya. Yang keempat, intelektual atau pemikiran. Intelektual ini merupakan gaya belajar yang bercirikan sebagai pemikir. Pembelajaran yang menggunakan kecerdasan untuk merenungkan pengalaman sehingga mencerna atau membentuk sebuah nilai dari pengalaman tersebut, di mana nantinya pengalaman tersebut barulah menjadi suatu pemahaman dan pemahaman tersebut berubah menjadi kearifan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran aktif dan juga model pembelajaran Safi.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.